Halo, apa kabar semua? Perkenalin aku Husna Dita Rahma, panggil aja Kak Husna. Di video kali ini, kakak mau ngejelasin nih, hal apa dalam sejarah yang bermanfaat namun dalam waktu yang bersamaan juga memiliki bahaya gitu kan. Tapi kakak yakin sih teman-teman semua tahu banget penemuan-penemuan apa aja yang manfaatnya bisa kita rasakan sampai hari ini dan juga memudahkan kehidupan kita. Nah, ada beberapa contohnya nih ya. Listrik yang ditemukan oleh Michael Faraday, kemudian telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell, kemudian koneksi internet yang ditemukan oleh Leonard Kleinrock. Nah, pasti yang paling penting dari ketiganya apa? Koneksi internet ya, karena penting banget nih di era saat ini. Nah, menurut KBB ini, teknologi itu, kita fokus kedua aja, ke poin keduanya, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, namanya itu era revolusi industri. Nah, di era revolusi industri ini ada suatu tokoh utama sebagai pionir dimulainya revolusi industri. Siapa dia? Ini dia, James Watt, yang menemukan mesin uap pada tahun 1788. Setelah itu bermunculah kan penemuan-penemuan lainnya yang hebat-hebat dan bermanfaat tentunya. Apa aja? Ini contohnya. Ada pesawat terbang yang ditemukan pada tahun 1903 oleh Wright Brother. Jadi ini mereka adik kakak ya. Jadi kita balik lagi ke topik utama bahwa kita mau cari tahu nih dalam sejarah apa sih penemuan yang manfaat tapi punya bahaya sekaligus. Nah, salah satunya ini nih. Iya, plastik. Jadi plastik itu punya banyak banget manfaat, tapi punya banyak banget juga bahaya. Nah, sebelum ke situ, kamu mau cerita sedikit dulu tentang sejarah plastik. Jadi, pada saat itu Alexander Parker tahun 1862 menemukan suatu senyawa organik yang namanya ini selulosa. Selulosa itu apa sih Kak? Selulosa itu adalah suatu polimer yang ditemukan pada tumbuhan, khususnya tumbuhan yang memiliki kayu. Jadi struktur kuat pada tumbuhan ya, misalnya batang gitu, terus juga dahan, pokoknya yang punya kayu gitu kan, yang berstruktur kuat gitu. Selanjutnya selulosa ini punya kelebihan loh, apa? Ketika diolah dia bisa dibuat dalam bentuk transparan dan juga berbagai bentuk. Nah, terus kelemahan juga punya, apa tuh? Mahal. Jadi pada saat itu belum bisa dipasarkan, belum bisa dikomersialisasi. Kemudian selanjutnya ada Ralph Wiley yang menemukan polyvinyl chloride atau yang kita ketahui sebagai PVC ya. Jadi pada saat Perang Dunia Kedua saat itu sekitar tahun 1933 PVC ini banyak digunakan untuk alat-alat peralatan militer gitu. Namun setelah Perang Dunia berakhir, jadilah digunakan sebagai peralatan rumah tangga. Nah, selanjutnya, sebenarnya teman-teman sadar nggak sih bahwa mulai dari Alexander Parker sampai Eric Fawcett itu mulai dikurangi bahan-bahan plastik yang bersumber dari alam gitu kan. Yang tadinya di sini 100% alam, kemudian 50% campuran antara alam dan sintetis, di sini udah mulai 100% sintetis. Kemudian pada akhirnya dikembangkan, diinovasi oleh ketiga ahli ini sehingga harganya jauh lebih murah gitu kan. Dan juga sebenarnya mencegah eksploitasi sumber daya alam. Nah, tapi plastik juga punya kekurangan ya, karena plastik ini murah, terus banyak manfaatnya, praktis, jadi diproduksi secara massal gitu, digunakan secara terus-menerus. Padahal plastik ini punya daya degradasi yang rendah atau sulit diuraikan. Nih, lihat ya penumpukannya. Untuk satu plastik dibutuhkan 100 sampai 500 tahun agar dapat terurai. Nih, kalau misalnya terus menumpuk dan tidak berurai, yang kena akibatnya adalah lingkungan tercemar gitu kan, mulai dari tanah, air, sampai udara, semuanya tercemar, terjadi pencemaran lingkungan. Contohnya kalau pencemaran air, lihat nih, sepanjang sungai ini terjadi penumpukan sampah sehingga sungainya semakin dangkal karena tertumpuk oleh sampah ini. Dan pada saat musim hujan apa yang terjadi? Banjir, ya kan? Terus sampai ke laut. Terus ini pencemaran tanah.
tanah sampah plastiknya menumpuk gitu. Terus tanahnya jadi nggak subur. Kenapa nggak subur? Karena tidak ada lagi mikroorganisme yang hidup di tanah menguraikan sampah, kemudian juga terhambat. Kemudian gimana nasibnya kalau misalnya satu hewan dalam satu rantai makanan ini mati, kemudian pasti terjadi perubahan ke rantai makanan secara keseluruhan gitu kan. Untuk pencemaran udara pun seperti itu ya. Jadi membakar sampah plastik itu bukan suatu solusi, tapi masalah baru karena udara ini jadi ada karbon monoksida yang apabila dihirup akan mengikat hemoglobin. Yang seharusnya hemoglobin ini mengikat O2. Karena O2 sedikit jadi terasa sesak. Kalau dalam jumlah banyak gimana? Menyebabkan kematian ya. Terus selanjutnya langkah bijak apa dong yang harus kita perbuat untuk menangani bahaya sampah plastik ini? Ada 3 ya. Reuse, kita pakai lagi plastik ini berulang-ulang. Kemudian reduce, menekan penggunaan plastik. Dan recycle, atau mendaur ulang plastik ini. Nah, jadi plastik ini merupakan salah satu penemuan dalam sejarah yang punya manfaat sekaligus juga dia membahayakan gitu. Cuma teman-teman dapat intinya. Jadi pada intinya nih plastik ini diciptakan bukan untuk sekali pakai ya, tapi untuk dipakai berkali-kali. Sekian video kali ini, semoga ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, see you.